Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah waqtidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma alimna ma yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah waj'alna minal 'aliminal 'amilin warzuqna al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Mari kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufiknya lah pada saat hari ini, pada malam ini kita bisa datang ke tempat yang mulia untuk mengerjakan amal yang mulia pula. Itu semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, alhamdulillah, sebuah kesyukuran ya, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk bermajelis, dan ini merupakan majelis Jumat yang pertama, betul. Majelis Jumat yang pertama setelah liburan. Setelah sekian lama. Sebelumnya siapa Jumat itu? Kok nggak hadir-hadir sampai sekian lama? Masya Allah, alhamdulillah ustadznya ditemukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang sudah dituliskan ya di layar kajian, yaitu tema kita hari ini apa? Meniti jalan surga dalam rumah tangga. Kitab yang kita kaji adalah kitab karangan Syekh Yusuf Abjik ya, As-Susi, yang judulnya Safahat min Akhbaril Anbiya wal Ulama wal Awliya wal Hukama fi Sabri 'ala Zawjat wal Hilmi 'alaihin ya. Yaitu jejak-jejak para nabi, para ulama, para wali dalam kesabarannya menghadapi para istri. Maka para laki-laki yang datang di sini ingin melatih kesabarannya, dan para ibu-ibu yang datang ingin menuntut haknya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang rumah tangga. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya pernikahan itu merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan kami menjadikan mereka memiliki istri dan anak keturunan. Berarti pernikahan itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan pula oleh para rasul. Maka pernikahan itu adalah ibadah
terlama yang kita jalani. Kalaulah sholat itu sehari 5 waktu, kalaulah puasa itu 1 tahun itu 30 hari di bulan Ramadan, kalaulah zakat itu 1 tahun sekali ketika sudah masuk haul, tetapi pernikahan ketika sudah mengucap janji suci dalam akad pernikahan, dimulai detik itulah ibadah kita lakukan hingga ajal menjemput kita. Dan kita banyak sekali mendengar ayat tentang pernikahan yang selalu terngiang-ngiang di telinga, atau selalu kita baca ketika dapat undangan pernikahan, ya, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Bagaimana bunyinya Bapak Ibu? Ada yang hafal? Ya. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah berfirman bahwasanya wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan dari diri kita pasangan-pasangan kita. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kita merasa tentram, tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan di antara pasangan tersebut mawaddah dan juga rahmat. Dan ini semua adalah tanda-tanda keagungan Allah. Tanda-tanda bahwa besarnya kasih sayang Allah terhadap hambanya. Sedikit kita mentadaburi ayat ini. Di situ Allah katakan Allah akan menjadikan di antara pasangan itu mawaddah dan rahmat. Mawaddah itu apa dan rahmat itu apa? Kalau tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan mawaddah itu ya, hubungan suami istri, rahmah itu adalah anak keturunan. Di tafsir yang lain mengatakan bahwasanya mawaddah itu adalah rasa cinta yang mana rasa cinta ini sifatnya butuh timbal balik dari dua sisi. Dan rasa cinta ini biasanya dimiliki oleh perempuan. Jadi cintanya perempuan ke laki-laki, cintanya istri ke suami itu disebut mawaddah. Cintanya itu dua sisi. Ya. Kalau suaminya semakin baik, dia semakin cinta. Suaminya semakin sayang, dia akan semakin sayang. Suaminya semakin loyal, dia semakin luar biasa sayangnya. Itu namanya cinta mawaddah. Sedangkan rahmah itu adalah cinta yang didasari belas kasih sayang. Yang didasari belas kasihan. Dan biasanya rahmat ini adalah cintanya suami ke istri. Jadi cintanya suami ke istri itu ya
satu arah. Artinya kamu mau kayak gimana, aku tetap cinta gitu loh. Kalau bisa kita bahasakan cintanya suami ke istri itu cinta walaupun. Saya cinta kamu walaupun kamu suka ngomel. Saya cinta kamu walaupun kamu timbangannya enggak seperti dulu lagi. Ya. Aku cinta kamu meskipun kamu suka ngambekan. Itu semua dasarnya adalah rahmah. Kalau mawaddah itu cintanya istri ke suami. Aku cinta kamu mas karena kamu ganteng. Aku cinta kamu karena kamu suka ngasih aku hadiah. Karena kamu tanggung jawab. Aku suka kamu, aku cinta kamu karena kamu perhatian. Nah, itu cintanya istri ke suami. Maka dari itu Allah tidak memiliki sifat mawaddah, tapi Allah memiliki sifat rahmah. Kasih sayang Allah kepada hambanya itu tidak perlu timbal balik. Allah itu nggak butuh balasan. Ya. Allah itu benar-benar Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi proses pernikahan kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wanita yang kita lihat setiap kita bangun tidur itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Anak-anak yang lari-larian bermain di rumah itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Tetapi ingat, di akhir ayat Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Semua tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya dapat dirasakan bagi mereka yang mau yatafakkarun, yang mau berpikir. Dan khitab ayat ini lebih banyak ditujukan kepada laki-laki. Lebih banyak ditujukan kepada laki-laki. Karena apa? Karena laki-laki itu dibekali logika yang baik oleh Allah. Sedangkan perempuan itu lebih main perasaan, gitu kan? Perempuan itu lebih main perasaan. Maka ya tafakkarun di sini buat siapa? Buat laki-laki. Kamu harus berpikir. Kamu harus menggunakan akalmu ketika sudah berumah tangga. Maka jika tidak mau berpikir, ketika orang berumah tangga tidak mau yatafakkarun, gak mau bertafakur, maka rumah tangga itu hanya akan menjadi beban. Rumah tangga itu akan menjadi sumber masalah. Rumah tangga yang harusnya menjadi jalan menuju surga, justru membelokkan kita menuju jalan ke neraka. Na'udzubillah. Kalau orang-orang setiap pasangan, khususnya suami tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya, ya, maka banyak terjadi yang namanya KDRT. Dikit-dikit mukul, dikit-dikit tendang, dikit-dikit smackdown. Ya. Akan banyak terjadi kasus perselingkuhan. Ketika lihat istrinya sudah tidak semenawan dulu ketika akad nikah, padahal berat badannya sekarang itu min ayatihi, gitu loh. Ya. Dari tanda-tanda kebesaran Allah kalau mau berpikir gitu loh, akhirnya terjadi perselingkuhan. Ya. Terjadi ujung-ujungnya apa? Banyak terjadi perceraian. Maka kitab yang akan kita baca ini ingin, ya, salah satu tujuannya adalah jangan sampai banyak terjadi perceraian di rumah tangga, khususnya di rumah tangga umat Islam, gitu loh. Maka di sini diajarkan, gitu loh, diajarkan bagaimana caranya. Maka
Bapak Ibu sekalian, rumah tangga itu termasuk ujian. Rumah tangga itu termasuk ujian. Ujian yang akan berujung kepada kebahagiaan jika kita mampu melewatinya. Dan ujian yang akan membawa kita kepada kekecewaan jika kita salah dalam menjalaninya. Maka kata para ulama, kunci rumah tangga yang bahagia ketika kita memiliki kesabaran seluas samudra. Antum tanya ke orang-orang yang sudah umurnya sudah 60, 65, masih langgeng aja sama istrinya. Apa tipsnya? Sabar. Tipsnya apa? Sabar. Maka jangan sampai ibadah terlama yang harusnya bisa mendulang banyak pahala justru ya, menjadi tabungan dosa, gitu loh. Jangan sampai ibadah terlama yang harusnya mendulang banyak pahala justru menjadi tabungan dosa. Ya. Maka ketika rumah tangga itu ujian, sikap seorang muslim dalam menghadapi ujian itu harus bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Gitu kan? Kenapa kita harus bersabar dalam berumah tangga? Ini khususnya saya bicara ini kepada para ayah, para suami, ya, yang ibu-ibu mendengarkan saja, ya kan? Saya nggak melihat ke sana. Ya. Kenapa kita harus sabar dalam rumah tangga? Salah satu ujian dalam rumah tangga itu siapa? Selain ekonomi, selain ini dan sebagainya. Ujian kita itu adalah apa? Istri. Kenapa istri itu ujian? Karena istri itu wanita. Maka kita harus tahu, ya, ya, ya. Bahkan sampai dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah, Allah bongkar semua rahasia-rahasia wanita yang perlu diketahui oleh para lelaki. Biar apa? Biar ketika berumah tangga, dia bisa benar-benar sabar menjalani rumah tangga. Karena wanita itu makhluk yang butuh treatment khusus, gitu loh. Gak bisa di treatment sembarangan itu, ya. Karena sudah jelas yang telah dijelaskan oleh Rasulullah baik di hadis maupun di Al-Qur'an. Karena kita perlu tahu apa sih rahasia-rahasia wanita itu, ya. Yang pertama Rasulullah dalam hadis bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Fa innal mar'ah khaliqat min dila wa inna a'waja ma fid dila a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Ya, didiklah, perlakukanlah istri-istrimu dengan baik karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Kalau kamu meluruskannya, dia akan patah. Kalau kamu biarkan, dia akan semakin bengkok. Dari sini aja sudah membingungkan. Piye terusan? Diluruskan patah, dibiarkan semakin bengkok. Nah, ini yang menunjukkan bahwasannya kita itu harus hati-hati dalam memperlakukan istri. Bapak-bapak ini saya tanya, kalau di rumah ini lebih banyak salahnya atau lebih banyak benarnya? Hah? Pasti lebih banyak salahnya. Nafas aja mungkin salah. Ngorok aja mungkin salah. Ya. Maka harus hati-hati sekali, jangan sampai salah ngomong, jangan sampai salah bersikap.
Ya, jangan sampai salah memperlakukan mereka. Karena nggak jelas, bukan nggak jelas sih, Bu, ya. Karena itu tadi loh, maju kena, mundur kena gitu loh. Masih hati-hati. Terlalu tak gini kan, patah, tak jarnya ya. Kenapa? Bengkok, malah parah gitu loh. Artinya harus bisa menempatkan diri baik-baik gitu. Jangan salah ngomong, jangan salah bersikap. Istri kalau lagi pulang dari luar, terus cerita, Mas aku tadi di jalan ada orang sen kanan tapi malah belok kiri. Aku marah-marah gini. Panjenengan kalau bilang sabar, itu salah juga kadang-kadang. Berarti kamu membela orang itu berarti. Salah. Ya. Ikuti alurnya dulu. Nanti ngomong sabar tuh nanti mau tidur baru ngomong sabar. Baru masuk itu. Karena membingungkan memang, maka kita harus benar-benar memahami itu gitu. Maka jangan sampai laki-laki itu apa? Mudah baper kepada perempuan. Maka baju yang dipakai Ustaz David itu benar banget itu. Menjadilah suami yang dablek gitu loh. Ya, jadilah suami yang dablek. Itu yang pertama. Yang kedua disifati apa wanita itu? Naqisatul akli wadi. Ya. Perempuan itu apa? Kurang sempurna akalnya dan juga agamanya. Nah, punten ini bukan merendahkan wanita, tapi justru ini untuk apa? Agar wanita itu diperlakukan dengan tepat gitu loh. Kalau kita sebut orang lain yang akalnya kurang, itu kita sebutnya apa? Apa? Loh, yang bilang bukan saya loh. Siapa tadi yang aku ini yang bilang siapa ini? Ya. Siapa? Oh ini Pak Agung ini saya buka dia Pak Agung bilang. Orang yang kurang akalnya itu disebut apa biasanya? Hah? Kurang akal ya. Gila. Ya, sekarang saya tanya, kalau orang gila marah-marah sama panjenengan, sampai panjenengan marah-marah balik, siapa yang gila? Hah? Kita kan ya? Saya pernah itu, pagi beli jajan, terus ada orang gila itu lempar-lempar batu. Terus ini ada orang yang marah, terus diteriaki sama ibu-ibu. Wah gendeng mau seneni sing gendeng awakmu. Wah, gitu. Gitu ya. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, ya. Kalau istri di rumah itu suka ngomel, ya, suka marah-marah nggak jelas apa sebabnya, itu jangan baper. Ya, itu jangan baper, jangan dibalas dengan emosi juga, gitu loh. Ya. Karena banyak pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga itu karena suami itu salah dalam menyikapi ya, omelan istri, salah dalam menyikapi cerewetnya istri. Padahal mereka itu seneng dan memang diciptakan seperti itu. Kalau sudah spek bawaan itu gimana kita mau merubah gitu loh. Ya, ya. Nggak bisa dikasih tambahan memori eksternal itu nggak bisa. Ya, sudah kayak gitu ya kayak gitu seperti itu. Maka kita harus tahu ya, naqisatul aql wad din. Naqisatul aql bagaimana? Perempuan itu nggak bisa dia sendiri untuk menjadi saksi. Naqisatud din, perempuan beberapa malam itu tidak sholat karena apa? Haid. Maka perempuan, istri itu kok sedang haid itu pasti cara bicaranya sudah beda, gitu kan? Karena memang nggak lagi sholat, nggak bisa baca Quran, ya kan? Nggak bisa ke kajian di masjid. Jadi setan itu ya gampang aja hinggap
puji wanita itu. Sehingga kita kalau ngajak bicara, ya jawabannya agak luar biasa gitu loh, nggak kayak biasanya. Itu juga jari saja, dimaklumi saja. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah wanita itu memiliki sifat apa? Senang perhiasan, dan kalau berargumen itu kadang tidak jelas. Ya. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 18, Allah berfirman, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini adalah dua sifat bawaan perempuan yang difirmankan oleh Allah. Yang pertama, yunasya'u fil hilyah. Perempuan itu dibesarkan untuk menyenangi perhiasan. Ya. Maka sudah wajar kalau misalkan kita ngasih hadiah kepada istri, terus seharian itu baik banget, ya kan? Mas, dahar apa mas? Mau masakin apa mas? Oh itu wajar saja. Jangan bilang, nek tak kayak hadiah lagi ngene ya. Jangan bilang gitu ya, emang dasarnya gitu. Ya, kalau mau seperti itu setiap hari, kasih hadiah setiap hari. Apalagi hadiahnya itu emas. Apalagi hadiah itu emas. Istri saya itu cinta banget sama emas. Emas Indra tapi ya. Jadi sudah cukup saya aja lah emas itu kan. Gak usah emas-emas yang lain. Ya. Yang kedua adalah wa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran. Itu loh. Karena wanita itu memainkan perasaannya lebih dulu, memainkan emosinya lebih dulu daripada pikirannya. Jadi mulutnya di depan, mikirin nanti. Gitu. Yang penting ngomong sih. Maka kadang-kadang nggak jelas perkataan wanita itu sulit dipahami gitu loh. Ya. Ketika dia mengatakan, ketika hatinya itu warnanya pelangi, tapi yang dikatakan itu hanya satu warna saja. Kadang-kadang seperti itu. Atau apa yang dikatakan itu sebenarnya bukan sebenar-benarnya perkataan. Maka jangan mudah percaya dengan perkataannya wanita. Kadang beda di perasaan, beda di mulut. Misalkan, mau main futsal, gitu kan? Mau main futsal. Izin ya main futsal dulu. Terus bilang istri, pokoknya nek pegel-pegel aku mau mijeti. Itu sebenarnya bukan nggak mau mijeti. Perasaannya itu bilang apa? Kamu di sini aja, nggak usah keluar. Itu. Mas, aku mau beli baju. Ya wes sedang beli, ya wes nggak usah lah. Nanti takut uangnya habis. Itu dalam hatinya, jeroannya itu Pak. Pengen check out itu Pak. Kadang, alhamdulillah, mama ini hemat. Kadang-kadang suami gitu kan. Padahal aslinya juga peka banget sih gitu. Maka jangan pernah mudah percaya dengan omongan perempuan. Gitu loh, perempuan. Ya. Makanya ini kenapa dikupas dulu rahasia-rahasia perempuan. Nanti kisah-kisahnya itu ajib sekali, Pak. Ketika kisah-kisah itu kita dengar, kita nggak salah fokus. Karena kita sudah tahu, walah, emang ngono bawaannya, spek bawaannya gitu. Kita fokus kepada, kok bisa ya ulama-ulama itu sesabar itu. Itu kita fokusnya ke situ. Bukan, kok ngono ya istri-istrinya. Bukan gitu. Karena kita udah tahu rahasianya. Jadi spek bawaan. Nggak usah diomongkan. Kalau ibu-ibu, kok podo ya? Gitu. Itu nanti ya. Kok podo ya? Ternyata kalau lihat ini Pak, baca buku sampai habis ini Pak, kata-kata semua wanita sama itu ya di sini ada relate itu.
Ya, relate ya, seperti itu. Ya. Maka itulah sifat-sifat wanita yang perlu kita pelajari. Maka kalau ada yang bilang berumah tangga itu seni itu iya. Ya, seni itu iya. Yang kedua, kenapa kita harus bersabar? Karena Allah telah mewanti-wanti kita dalam surat At-Taghabun. Bahwasanya istri kita itu berpotensi menjadi musuh kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu adalah musuh-musuh kalian. Berpotensi bisa jadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum. Maka berhati-hati. Berhati-hati kepada mereka. Binatang buas itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita diterkam. Jangan sampai kita diterkam. Karena wanita itu dengan kelemahan akalnya saja itu bisa menguasai laki-laki yang akalnya sempurna. Wanita dengan akalnya yang kurang sempurna itu bisa menguasai laki-laki yang akalnya sempurna. Ketika laki-laki sudah dipegang syahwatnya, ya itu ngalor ngidul, ngetan ngulang itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi terkam, gitu. Ya. Maka harus hati-hati. Kalau sudah hati-hati, maka kita harus tahu bagaimana cara menjinakkan hewan buas. Kalau kita punya singa di rumah, ya kita nggak bisa menjinakkan, dicakari terus Pak, ya kan? Dicokoti terus, sakit, gitu lah. Maka kita sebagai suami harus bisa tahu seninya. Dan setiap perempuan beda-beda. Kalau marah itu gimana? Bisa meluluhkan marahnya, ya kan? Untuk bisa menambah cintanya itu bagaimana, ya kan? Ada yang butuh modal minimalis, ada yang butuh modal gede, gitu loh. Ya. Dan itu beda-beda. Ada yang cukup diajak jalan-jalan keliling komplek, ada sudah hilang marahnya. Ada yang harus dibelikan tiket umroh, ya. Gitu. Ya, maka perlu hati-hati. Kita harus bisa menjadi pawang untuk istri dan anak kita. Agar enggak kita yang menjadi apa? Korbannya, gitu loh. Maka di ayat ini dilanjutkan, Allah memberikan solusi kepada para suami. Ya, setelah Allah mewanti-wanti, istri kamu itu bisa jadi musuh kamu loh ya. Hati-hati. Lalu Allah beri solusi, beri cara bagaimana? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Caranya apa? Ta'fu, dimaafkan. Wa tasfahu, bersikap santun. Wa taghfiru, memberikan ampun kepada istri, gitu loh. Apa arti dari ta'fu itu? Ya. Wa in ta'fu itu maafkan istri kamu, kesalahannya istri kamu, lalu kemudian kesalahan itu tidak perlu diingat-ingat lagi. Itu namanya ta'fu. Istri telat masak misalkan. Istri masakannya kurang garam. Sudah maafkan, enggak apa-apa. Dan enggak usah diingat-ingat lagi. Itu namanya ta'fu. Wa tasfahu, bersikap santun. Mau istri kita bagaimana bentuknya, mau istri kita bagaimana kelakuannya, kita harus bisa tetap berbuat baik kepada dia. Telah melakukan kesalahan, sudah minta maaf,
tetap berlaku baik. Jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai suami, jangan sampai hak-haknya istri tidak dipenuhi. Tasfahu. Yang ketiga, taghfiru. Ya. Diampuni, tetapi kesalahannya jadikan catatan. Ya, jadikan catatan. Misalkan istri pesen ojek online. Ojeknya laki-laki. Boncengan. Itu kan nggak boleh. Ya kan? Maka kalau dia minta maaf, taghfiru. Maafkan, tapi jadikan catatan penting. Bila kamu udah kesalahan kayak gini ya, jangan diulangi lagi. Seperti itu. Misalkan keluar rumah, lupa tidak pakai hijab, kelihatan orang. Itu kan juga kesalahan yang cukup fatal, gitu kan? Taghfiru kalau dia mengakui kesalahannya. Maka itu yang kedua, karena istri itu berpotensi menjadi musuh. Yang ketiga, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, perlakukanlah mereka, pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Terus selebihnya ayat selanjutnya Allah meminta kita untuk bersabar. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu ada sesuatu yang enggak kamu suka dari istri kamu, ya, maka bisa jadi ya, di balik yang tidak kamu suka itu Allah jadikan banyak kebaikan di sisi yang lainnya. Betul. Ayat ini kata Imam Al-Alusi, ya, fa in karihtumuhunna fasbiru alaihinna. Maka kita disuruh bersabar terhadap istri-istri kita. Wala tufarikuhunna likarahatil anfusi wahdah. Jangan sampai gara-gara hal yang kamu benci dari istri itu menyebabkan kamu menceraikan istri-istri kamu. Maka sesungguhnya di situ masih banyak kebaikan. Wada'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul juga menyuruh kita para suami untuk selalu bisa melihat sisi baik dari istri kita. Ya. Baik itu min mahasini wa sifatin karimah ghair ma fiya mimma yakrahu. Rawa al-Imam Muslim fi sahihihi. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ini Rasulullah dawuh, janganlah seorang mukmin itu membenci istrinya. Ya. In kariha minha khuluqan, kalau ada akhlak istrinya yang kurang baik, ya, radiya minha akhar, maka ridhoilah kebaikan dia di sisi yang lain. Qala Imam Nawawi berkata dalam syarahnya hadis ini, enggak boleh ya, kita itu dilarang untuk membenci istri kita apabila kita mendapati akhlak yang buruk yang kita enggak suka. Bi antakuna, contohnya, bi antakuna syarsatal khuluqi lakinnaha dayyinah au jamilah au afifah au rafiqah au nahwi dzalika. Contohnya ketika kita punya istri yang galak. Nah, ini kan pasti ada di antara kita yang memiliki istri galak. Kalau
gara-gara galaknya itu jangan sampai membuat kita benci. Ya. Kadang-kadang istri galak itu dia agamanya bagus juga. Maka itulah yang harus menjadikan kamu ridho. Kadang-kadang istri galak itu juga dipandang juga cantik ya istrinya, gitu kan? Itu pandanglah itu sebagai keridhoan kamu kepada istri kamu. Sekalipun istrinya galak, nah, tapi dia masih taat beragama, masih sholat 5 waktu, sayang sama keluarga. Ya cuma galaknya sama kita aja, iya gitu. Ya, emang gitu nggak tahu takdir gitu kan, takdir, ya, takdir. Maka masalah itu enggak masalah. Ya. Jangan sesuatu yang piye-piye. Karena kan kita sekarang lagi ya tafakkarun, ya. Maka bisa lebih meredam hal-hal yang kurang manfaat seperti itu. Maka dari ayat inilah ya yang menjadikan keluar hukum bahwasanya menceraikan istri itu makruh. Artinya apa? Ya, abghad di dalam hadis Rasul berkata abghadul halali ilallahi at-talaq. Sesuatu yang paling dibenci Allah tapi sesuatu itu halal yaitu apa? Talak, perceraian. Aslinya itu apa? Jangan mudah-mudah bercerai gitu loh. Jangan mudah-mudah bercerai. Nah, kebanyakan orang bercerai itu ya karena itu. Ya. Yang laki-laki itu tidak bisa memahami rahasia-rahasia istrinya. Nggak bisa menjinakkan istrinya sehingga akhirnya milih kabur dari kandang gitu loh. Kadang nggak pengen kabur tapi ya balik lagi gitu kan. Kaburnya kemana? Ngopi gitu kan. Paling enggak mendamaikan diri sejenak gitu kan. Tak boleh ya. Jadi itu istri marah itu min ayatihi gitu loh. Kita menikah itu bertemu dengan istri kita itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau istri kita mau bagaimanapun bentuknya dan sikapnya, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah, saya dikirimkan kasih sayang Allah berupa istri yang seperti ini, gitu ya. Maka kita harus bisa itu. Ya. Terus selanjutnya, ya, ketika seorang suami itu bisa bersabar ya, dalam rumah tangganya, dalam perjalanan rumah tangganya, maka Allah nanti akan berikan balasan yaitu surga. Di surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab." Nanti akan ada satu keluarga itu yang masuk ke dalam surga bareng-bareng. Mereka adalah orang tua yang saleh. Mereka adalah istri-istri yang saleh. Mereka adalah anak-anak keturunan yang saleh. Ini keluarga yang keren sekali nanti itu. Jadi anak, istri, orang tua bareng-bareng masuk surga. Yadkhuluna alaihim min kulli bab wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat sudah siap-siap di depan pintu untuk menyambut. Lalu apa yang dikatakan malaikat di ayat yang selanjutnya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi kalian mau bersabar. Selamat kepada kalian para suami, kalian mau bersabar menghadapi istri yang galak. Kalian mau bersabar menghadapi istri yang jajan terus. Tidak kamu talak, tidak kamu ceraikan, tidak kamu dolimi, tidak kamu KDRT, kamu milih bersabar. Ini balasannya adalah surga.
Kalau di dunia, Bapak Ibu sekalian, ucapan selamat itu biasanya untuk capaian prestasi. Selamat Pak, naik jabatan. Selamat omsetnya melejit. Selamat shoppingnya star. Ya. Apalagi, pokoknya capaian-capaian prestasi lah. Selamat anaknya sudah selesai hafalan dan sebagainya. Tapi kalau di surga nanti bukan itu. Tapi selamat karena apa? Karena kesabaran kita. Maka salah satu jalan menuju surga adalah sabar. Sabar menghadapi ujian, dan ujian terlama kita adalah rumah tangga. Siapa itu, Pak? Istri. Gitu. Ibu merasa kalau selama ini jadi ujian. Merasa, Bu? Enggak. Enggak ngerasa, Bapak. Wah, ini speknya ngono, kan ngerasa. Enggak iso. Gitu kan? Spek ori, bukan kawin itu. Ya. Maka itu juga lah alasan kenapa Allah itu pilihkan Nabi itu laki-laki. Ya. Karena laki-laki itu mainnya pikiran, logika. Bayangkan kalau Nabi itu perempuan, turun ayat. Apa? Poligami. Ih, mau nyampaikan iya, gitu. Ya. Nanti ayat suruh perang, ayat kisos. Yo, sanis lebih gede. Nggak jadi syariat. Tapi kalau diturunkan kepada laki-laki, ya sudah. Gitu kan. Gas, visioner, gitu kan. Seperti itu banyak sekali hikmah-hikmahnya. Kita pulang ke rumah kita lihat istri kita dengan mata bahwasanya ini loh tanda-tanda kebesaran Allah ada di depan mata saya. Tidur sama saya setiap malam di samping saya. Alhamdulillah. Itu. Ya, itu. Ya. Maka nanti insya Allah balasannya surga. Ya, ingat itu ada pertanyaan di video itu bahasa Arab itu. Tanya perempuan, boleh nggak, Syekh, kalau saya minta suami saya kalau masuk surga nanti sama saya tok, nggak boleh sama bidadari, kata gitu kan. Nah, ini di dunia jadi ujian. Di akhirat kok masih menghantui ya gitu. Ya Allah. Sadar ibu-ibu, sadar gitu kan. Ya, sadar. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kita diciptakan sebagai laki-laki, alhamdulillah ibu-ibu diciptakan sebagai perempuan. Semua saling melengkapi. Ada mawaddah, ada warahmah. Insya Allah akhirnya kita akan berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu mukadimah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita ada 3 pertemuan lagi. Ya, nanti diantaranya adalah kita membedah kisah-kisah para nabi, para wali, para ulama yang ternyata Masya Allah luar biasa kesabarannya. Jangan sampai kita merasa, ya Allah, koyo aku dewi sing bojoku galak. Enggak. Ya, ada ulama yang bojone galak, itu loh. Santai aja, maka kita tiru mereka. Ya. Ya. Ini kajian ini bukan sebagai melegalkan, ya kan, ibu-ibu untuk marah setiap hari, bukan. Ini ya. Ini untuk apa? Menambah kesabaran bapak-bapak sekalian berlapis-lapis, gitu loh. Ya, itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga selepas kajian ini justru kita akan menjadi pasangan yang lebih penuh kasih sayang dan penuh saling memahami. Ya. Karena pernikahan itu 10% cocok, 90% saling memahami. Baik, syukran, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya cek dulu ini, istri saya dengerin nggak ini? Aman, aman, aman. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.